Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat matematika, masih dengan channel saya Smart Striker 82. Di tengah wabah COVID-19, sekolah kita masih tetap mengadakan USBK untuk memperoleh nilai kelulusan kelas 9. Tapi pelaksanaannya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu dilakukan secara daring. Sebagai informasi saja bahwa materi yang diujikan tidak mulai dari kelas 7, tapi hanya materi yang ada di kelas 9. Nah, ini tidak terlalu membebani kalian ya. Jadi khusus untuk mapel matematika, materi yang diujikan diantaranya 1. Bilangan pangkat dan bentuk akar, 2. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat, 3. Transformasi, 4. Sebangun dan kongruen, dan terakhir adalah bangun ruang sisi lengkung. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal latihan persiapan USBK matematika. Oke, ini soal yang sudah kalian kerjakan kemarin. Jadi kita akan coba melakukan pembahasan. Tentukan hasil dari P pangkat minus 3 Q pangkat 2 pangkat minus 9 dikali P pangkat 2 Q pangkat 3 pangkat minus 4 dibagi P pangkat minus 24 Q pangkat min 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada beberapa sifat yang perlu kalian gunakan ya. Jadi yang pertama, kalian gunakan sifat A kali B pangkat M, itu nanti hasilnya sama dengan A pangkat M kali B pangkat M dari bentuk ini. Kemudian A pangkat M di pangkat N, jadi pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Kemudian sifat yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N, jadi kalau ada bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan kalau dia berkalian. Dan A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau pembagian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Oke, jadi kita coba terapkan sifat-sifat ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Oke, kita terus lagi, soalnya seperti ini, maka kita gunakan sifat yang pertama, A kali B pangkat M, berarti semuanya dipangkatkan minus 9. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi P pangkat min 3 kali min 9 adalah P pangkat 27. Q pangkat 2 pangkat min 9 jadi Q pangkat min 18. Kemudian dikalikan, P pangkat 2 pangkat minus 4 sama dengan P pangkat min 8. Q pangkat 3 kali pangkat minus 4 sama dengan Q pangkat minus 12. Kemudian dibagi P pangkat minus 24 kali Q pangkat minus 12. Nah, setelah muncul ini kita terapkan sifat yang ketiga dan keempat. Kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi kita kumpulkan dulu bilangan pokok yang sama. Yang sama itu sama-sama P, kemudian sama-sama Q. Oke, berarti kita kumpulkan dulu yang sama-sama P, berarti 27. Karena ini perkalian ditambah minus 8, karena ini pembagian berarti dikurangi minus 24. Sedangkan Q pangkat minus 18 ditambah minus 12, kemudian dikurangi minus 12. Maka kita bisa menyelesaikan 27 dikurangi 8, 19, kemudian minus-minus berarti ditambah 24, 43, Q-nya min 12 dikurangi min 12 ini habis, berarti tersisa Q pangkat min 18. Jadi hasilnya adalah P pangkat 43 kali Q pangkat minus 18. Oke. Jadi soal pertama saya rasa nggak terlalu sulit. Jadi kalian gunakan 4 sifat ini untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita lanjut ke soal yang kedua. Rasionalkan bentuk akar berikut 8/3 plus akar 5. Nah, karena penyebutnya ini bentuk akar, maka penyebutnya ini enggak rasional. Nah, agar penyebutnya rasional, maka kita kalikan dengan sekawannya ya.
Jadi kalau ada sekawan itu berarti bilangan sama tapi tandanya berbeda. Berarti kita kalikan 8/3 plus akar 5 kita kali 3 minus akar 5 bagi 3 minus akar 5. Kita munculkan ini karena nilainya ini 1. Jadi 1 itu bisa dinyatakan seperti ini. Kemudian ingat bahwa ada sifat, kalau sifat jumlah dan selisih, maka hasilnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, atau ini istilahnya selisih kuadrat itu hasil dari penjumlahan dan pengurangan, perkalian dari penjumlahan dan pengurangan. Oke, berarti ini pembilang kali pembilang tetap 8 dikali 3 minus akar 5. Nah, sedangkan yang penyebutnya karena ini memenuhi sifat ini, ya ini anggap aja A, ini B, ini A, ini B, berarti A nya dikuadratkan 3 kuadrat 9, selanjutnya akar 5 dikuadratkan sama dengan 5. Oke, jadi bentuknya seperti ini, 8 dikali 3 minus akar 5 dibagi 3 kuadrat 9, akar 5 kuadrat, akarnya hilang jadi 5 saja. Kemudian kita sederhanakan, 9 dikurangi 5, 4. Nah, ini kemudian kita sederhanakan, 8 dibagi 4, 1, ini 2. Kemudian kita jabarkan ya hasil ini, hasilnya adalah 6 minus 2 akar 5. Jadi hasil dari 8/3 plus akar 5 sama dengan 6 minus 2 akar 5. Oke, saya rasa juga tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat minus 8x plus 16 sama dengan 0. Oke, karena bentuk x kuadrat min 8x plus 16 sama dengan 0, ini A nya bernilai 1 ya. A itu koefisien dari x kuadrat, kalau tidak ada angkanya berarti 1. Maka untuk mencari faktornya tidak terlalu sulit ya. Jadi hanya kalian cari dua bilangan. Bilangan itu kalau dikalikan hasilnya sama dengan koefisiennya ini 16, tapi kalau dijumlahkan sama dengan B nya ini ya, min 8. Jadi bilangannya adalah, nah ini kalian gunakan coba-coba ya. Jadi faktor dari 16 kalau dijumlahkan min 8. Nah, jadi kalau faktornya positif, kemungkinannya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Kalau sama-sama positif dijumlahkan hasilnya positif, sedangkan di sini hasilnya minus 8, berarti kemungkinan dia itu sama-sama negatif. Nah, faktor yang mungkin adalah minus 4 sama minus 4. Minus 4 kali minus 4, 16, minus 4 tambah minus 4, minus 8. Jadi ini faktor yang benar ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan, ini hasilnya X minus 4, ini faktornya tadi, kali X minus 4 sama dengan 0. Karena ini faktornya kembar, berarti bisa ditulis X minus 4 kuadrat sama dengan 0. Maka akarnya adalah, nah pembuat 0 ini ya, X berapa kalau dikurangi 4 hasilnya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 4. Oke, ini saya tekankan hati-hati di sini. Ketika kalian sudah dapat faktornya minus 4, ini bukan akarnya ya, masih bukan akarnya ini, tapi kalian cari akar-akar yang membuat dia bernilai 0 ya. Jadi yang membuat X itu bernilai 0 adalah X nya 4. Kalau jawaban kalian min 4, salah. Min 4 dikurangi 4 jadinya min 8. Min 8 kuadrat nggak mungkin 0 ya. Oke, paham ya? Jadi hati-hati di sini. Ini belum selesai ini untuk mencari akar. Ini hanya faktor saja ya. Kalau mau mencari akar-akarnya, maka kalian cari pembuat nolnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 10X min 24 sama dengan 0. Nah, ini ada syarat ya, penyelesaian atau akar-akar ini itu diwakili oleh dua bilangan P dan Q. Ini ada syaratnya, P-nya itu harus lebih besar dari Q. Berarti kita tetap mencari faktor dari X kuadrat plus 10X min 24. Ini sama seperti sebelumnya, karena A-nya itu 1, maka untuk mencari faktornya sama seperti sebelumnya, kita cari aja dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya minus 24,
dan kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 10. Oke. Nah, berarti kalau faktornya bernilai negatif, maka salah satu positif, salah satu negatif. Jadi ini pasti berbeda tanda karena nilainya ini atau perkaliannya ini negatif, kemungkinannya positif kali negatif atau negatif kali positif. Ya. Dan kalau dijumlahkan hasilnya 10. Nah, biasanya anak-anak terjebak kalau 24 itu 4 sama 6 ya. 4 sama 6. Jadi 4 sama 6 kalau dikalikan benar 24 kalau dijumlahkan 10, tapi mereka tidak melihat tandanya ya. Jadi faktor yang paling benar adalah 12 dan minus 2. Jadi ini harus beda tanda karena hasilnya ini negatif ya. Jadi satunya positif, satunya negatif. Kalau dikalikan minus 24, kalau dijumlahkan hasilnya 10. Nah, kalau kalian sudah ketemu akar-akarnya, maka tinggal dimasukkan ke bentuk faktornya ini. X plus 12 dikali X minus 2 sama dengan 0. Nah, ini sama seperti sebelumnya, akar-akarnya bukan ini, tapi kita cari X yang menghasilkan, kalau dijumlahkan menghasilkan 0 ya. Kalau dioperasikan ke sini menghasilkan 0, atau kalau dioperasikan ke sini menghasilkan 0. Nah, agar hasil ini sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 12 ya. Sedangkan di sini X-nya sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ini faktor-faktornya. Nah, karena P dan Q itu akar-akarnya dan syaratnya P lebih besar Q, maka P-nya jelas 2 karena 2 lebih besar daripada minus 12. P-nya 2, Q-nya minus 12. Kalau sudah, kita masukkan ke yang ditanyakan. Jadi nilai dari P minus 2Q sama dengan P-nya tadi 2 dikurangi 2 kali Q-nya minus 12, 2 min plus, jadi 2 tambah 24 sama dengan 26. Oke, itu soal yang keempat. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, soal yang kelima ini materi tentang kesebangunan segitiga ya. Jadi kalau kalian cermati, dua segitiga ini saling sebangun ya. Jadi segitiga yang saling sebangun adalah segitiga RSU dengan segitiga RPQ ya. Jadi fokus kalian di dua segitiga ini ya. Nah, sebangunnya karena apa? 1. Sudut U dengan sudut Q saling sehadap. 2. S sama P sehadap ya. 3. R nya jelas sama karena berhimpit, karena ketiga sudutnya sama, yang seletak itu sama besar, maka jelas ini sebangun. Kalau sebangun tinggal kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Depannya R di sini SU dibanding PQ, kemudian di depannya sudut yang ini RU dibanding RQ ya. Jadi ini perbandingan sisi-sisinya. Kemudian kita masukkan SU-nya 9, PQ-nya nggak tahu yang ditanyakan, RU-nya 15, RQ 25 ya, total dari ini semua 25. Kemudian kita bisa sederhanakan, ini dibagi 5, ini 3, kemudian ini bagi 3, 1, 3, atau kalian buat seperti ini, sederhananya sama dengan 15 cm. Oke, jadi panjang PQ adalah 15 cm. Nah, ini salah satu soal sebangunan di ujian sekolah ya. Nah, soal kesebangunan yang nanti diujikan di ujian sekolah itu berkaitan dengan soal cerita ya. Soal cerita. Jadi kalian diminta untuk menganalisis permasalahan. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ada dua mahasiswa teknik bernama Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi bukit terhadap posisi mereka berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang. Nah, ini peralatannya dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter. Jadi lasernya taruh sini. Kemudian Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak sejauh ini. Jadi dia melihat dari sini,
ini garis pandangnya itu 1540 meter ya, mungkin alatnya bisa mendeteksi jarak pandangnya ini ya. Kemudian Ali berbaring di tanah. Ali di sini memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Jadi antara Ali ya, kemudian Agung sama puncak bukit ini membentuk garis lurus. Nah, posisi mata Ali adalah 4 meter dari penyangga seperti ini ya. Jadi ini yang diketahui. Ini yang ditanyakan. Maka solusinya seperti apa? Kita sketsa dulu ya, kita tandai atau kita labeli dulu. Labeli gambar sebagai berikut. Nah, ini misalkan A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, di sini terlihat dua segitiga yang saling sebangun, yaitu segitiga ADE dan segitiga ACB atau ABC. Nah, kita cari dulu panjang AD karena ini 34 mengacu triple Pitagoras, maka AD adalah 5 meter ya. Kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak ya. Depannya sudut ini 3 atau DE dibanding CB ya, DE dibanding CB ya. Ini sama dengan AD dibanding AC. AD ini depannya sudut siku-siku pada segitiga kecil, depannya sudut siku-siku pada segitiga besar adalah AC. Nah, setelah itu kita masukkan DE panjangnya 3 meter, kemudian CB itu kita nggak tahu, misalkan T, AD-nya 5, kemudian AC-nya 1545 ya, total dari A sampai ke C ini. Kemudian untuk mencari T atau mencari, ini keliru ya ini, untuk mencari tinggi yaitu tinggal kalikan saja 3 kali 1545 dibagi 5. Oke, sama dengan bisa disederhanakan ketemunya 927 meter. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ini tinggi ya, soal kesimpulannya adalah tinggi bukit 927 meter. Oke, soal 7 ini berkaitan dengan kongruen ya. Diketahui PQ sama PR panjangnya sama, PU sama dengan 6, RU sama dengan 8, PU 6, RU 8. Yang ditanyakan panjang SR yang ini. Nah, di sini diketahui ini ada informasi yang kurang ya. Jadi dua segitiga ini PRU dan PQS ini saling kongruen. Jadi kalau nggak ada saling kongruen ini belum bisa disimpulkan seperti ini ya. Jadi ini kongruen, karena dia kongruen jadi kalian simpulkan dulu ya. Kenapa kok dia kongruen? Pertama, sudutnya sama ya, sudutnya sama, kemudian sisinya sama, kemudian sudut yang ini berlimpit, maka berdasarkan sifat sudut sisi sudut maka dua segitiga ini kongruen. Jadi penyimpulannya seperti itu. Jadi segitiga PRU kongruen dengan segitiga PQS karena sudut sisi sudut. Nah, karena dia kongruen maka kita bisa simpulkan kalau PS panjangnya PU sama dengan 6 cm. QS berarti yang ini sama dengan RU 8 cm. Maka untuk mencari PR kita bisa gunakan Pitagoras, panjangnya 10, triplenya 3, 4, 5. Nah, kemudian kita simpulkan karena PR-nya 10, PS-nya 6, maka SR adalah tinggal dikurangi aja, 10 kurangi 6 sama dengan 4 cm. Oke, sudah, ini soal ke-7 sudah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini masih tetap berkaitan dengan kekongruenan segitiga. Ini jadi nggak perlu membuktikan yang ini sudah diketahui di soal. Segitiga ABC dan segitiga ADE saling kongruen. Jika BC sama dengan 6, AE sama dengan 10, maka panjang CD berapa? Nah,
Karena ini sudah diketahui kongruen, maka kita bisa simpulkan kalau panjang BC sama dengan panjang DE ya, sama dengan 6 cm. Kemudian panjang AC sama AE itu juga sama ya, 10 cm. Maka untuk mencari sisi yang lain AB dan AD bisa gunakan Pitagoras gandengannya, karena sisi terpanjang 10, maka ABAD nya lebih kecil yaitu 8. Triplenya sama seperti sebelumnya ya, seperti ini. Nah, baru kemudian kita cari CD. CD itu kan diperoleh dari AC dikurangi AD ya. AC nya 10, AD nya 8. Berarti panjang CD 2 cm. Oke, soal 8 sudah selesai. Kita lanjut ke soal 9. Soal 9 ini berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi di sini bangun ruang sisi lengkung yang digunakan kebetulan hanya tabung dan setengah bola. Sebuah tempat air berbentuk setengah bola, panjang jari-jarinya 2 cm, penuh berisi air. Seluruh air dalam setengah bola itu dituang ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Yang ditanyakan ketika air itu dituang, tinggi air pada wadah berapa senti? Oke, berarti logikanya volume yang ada di setengah bola ini kalau dituangkan di sini kan sama. Isinya ini dengan penuangannya ini kan sama. Jadi yang pertama kita data dulu jari-jari tabung sama dengan jari-jari setengah bola. Anak ada informasinya seperti ini. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola atau setengah bola ya, atau sama dengan R misalkan. Oke. Nah, volume air pada tabung sama dengan volume setengah bola. Karena setengah bola ini dituang, berarti volume air yang ada pada tabung ini pasti sama dengan volume setengah bola. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Volume air pada tabung kan berarti mengikuti wadahnya. Karena wadahnya tabung, maka volume tabung. Volume tabung itu kan PR kuadrat T. Sedangkan volume setengah bola, kalau satu bola 4/3, berarti setengah bola tinggal dibagi 2 aja. 4-nya jadi 2/3 PR pangkat 3. Nah, di sini kalian jangan langsung ngerjakan ya, karena ini bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan dulu. Pi sama Pi bisa kita coret ya, bisa kita sederhanakan. Ini R kuadrat, ini R pangkat 3, maka kalau kita sederhanakan maka ini akan tersisa R. Maka di sini nanti akan tersisa T. Maka nilai T sama dengan 2/3 R. Karena R-nya 21, maka 2/3 kali 21 sama dengan 14 cm. Jadi tinggi air pada wadah itu tingginya adalah 14 cm. Oke, soal nomor 9, soal nomor 10. Soal nomor 10 itu masih berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, dan topik yang dibahas juga berkaitan dengan penuangan. Artinya apa anak-anak? Jadi semua soal yang ada di sini itu memang sudah kita persiapkan sebagai kisi-kisi untuk kalian mengerjakan soal USBK. Jadi permasalahannya mirip. Kalau tadi berkaitan dengan kongruen untuk menghitung panjang, itu nanti di USBK juga sama. Di kesebangunan itu menghitung ketinggian, nanti di USBK juga sama, tapi mungkin yang ditanyakan menghitung objeknya aja berbeda ya, ketinggian pohon nanti yang akan yang akan diujikan. Nah, karena nomor 10 tadi itu berkaitan dengan penuangan, maka bangun ruang sisi lengkung nanti juga berkaitan dengan penuangan ya. Oke, sekarang kita coba membahas soal ini. Diketahui tabung 2 berisi penuh air. Semua air dalam tabung 2 dituangkan ke dalam tabung pertama. Maka tinggi air dalam tabung pertama adalah. Nah, di sini ada 2 bangun sama-sama tabung tapi diameternya berbeda ya. Diameternya ini 40, diameternya ini 30, tingginya ini 16, berisi penuh air. Logikanya kalau ini di semua air yang ada di sini dituangkan ke tabung yang pertama, otomatis tingginya nggak mungkin lebih
tinggi daripada 16 cm karena diameternya ini lebih besar, pasti tingginya itu akan lebih kecil daripada 16 cm. Dan kesimpulannya adalah volume air yang ada di tampung 1 itu sama dengan volume air yang ada di tampung kedua ya. Kesimpulannya kan seperti itu kalau dituangkan semua ya. Oke, berarti volume air pada tabung 1 sama dengan volume air pada tabung 2. Nah, volume air itu mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya berbentuk kerucut maka volume kerucut. Kalau wadahnya berbentuk bola maka volumenya bola. Karena ini wadahnya berbentuk tabung maka volumenya volume tabung. Seperti ini. Ini indeksnya saya kasih beda karena diameternya beda, maka jari-jarinya juga beda ya, tingginya juga beda pastinya. Nah, di sini karena pi-nya sama maka bisa disederhanakan pi-nya. Kemudian kita masukkan jari-jarinya, kalau diameternya 40 maka jari-jarinya 20 kali 20. Kalau di sini tingginya nggak tahu ya, karena tinggi yang tabung pertama kan yang ditanyakan. Sedangkan jari-jari di sini kalau diameternya 30 maka ini 15 tingginya diketahui 16. Maka /tingginya sama dengan 15 kali 15 kali 16 per 20 kali 20. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 5, 3/4, ini juga 3/4. 4 kali 4 16 bisa dicoret sama ini, maka tersisa 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Jadi untuk proses ini jangan terlalu rajin langsung menghitung hasilnya ya. Itu nanti akan mengakibatkan waktu kalian terkurangi ya untuk menghitung ini, dan tingkat kesalahannya lebih tinggi. Oke, jadi kesimpulannya tinggi air dalam tabung pertama adalah 9 cm. Oke, itu soal nomor 10 berkaitan dengan baur ruang sisi lengkung. Nah, selanjutnya soal nomor 11 berkaitan dengan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat pasti lintasannya berbentuk parabola ya. Jadi di sini soalnya itu berkaitan dengan soal cerita. Ini kebetulan soalnya memang saya ambil mirip dengan soal yang akan diujikan di ujian sekolah ya. Permasalahannya sama, pertanyaannya juga sama-sama seperti ini, ada 3 pertanyaan. Jadi Cristiano Ronaldo melakukan free kick dengan rumus fx sama dengan min x kuadrat plus 8x plus 240. Ini ngasal saja saya membuatnya karena ini kayaknya tidak rasional ya, tapi nggak masalah, nanti kita ini bisa menghitung dulu ya. Tentukan jarak bola sebelum ditendang sampai menyentuh tanah. Berarti jarak dari sini ke sini. Nah, berarti jarak sini ke sini itu berkaitan dengan titik potong sumbu yang mendatar ya. Kalau titik potong sumbu mendatar maka y-nya itu pasti 0. Kalau y-nya 0 maka persamaan ini sama dengan 0 ya. Jadi kita cari pembuat nolnya dulu seperti ini ya. Titik potong dengan sumbu x maka y-nya atau fx-nya bernilai 0, sehingga min x kuadrat plus 8x plus 240 sama dengan 0. Nah, untuk memudahkan mencari faktornya, kalau kedepannya x kuadrat itu negatif, itu pasti kalian akan kesulitan ya untuk mencari faktornya. Untuk itu cara mudahnya ya kalikan kedua ruas dengan -1. Kebalikannya, berarti ini kebalikannya, minus jadi positif, positif jadi negatif, positif jadi negatif, seperti ini. Kemudian, nah kalau bentuknya sudah positif seperti ini, mudah untuk faktorkan ya. Faktorkan sama seperti sebelumnya, cari 2 bilangan, kalau dikalikan hasilnya -20, kalau dijumlahkan -8. Nah, karena hasilnya ini harus negatif, maka pasti beda tanda. Nah, kemudian kalau dijumlahkan ini hasilnya negatif, pasti salah satu atau bilangan yang besar itu pasti negatif. Maka faktor yang mungkin adalah -20 sama 12. Ini -20 kali 12 -240. Kalau ditambahkan -8. Jadi ini faktor yang tepat ya. Maka kita cari pembuat nolnya ya. Berarti kalau x min 20, x berapa kalau dikurangi 20 menghasilkan 0, berarti x nya 20. Tinggal cari kebalikannya saja. Sama dengan ini, x plus 12 berarti x nya kebalikan 2012 sama dengan -12. Berarti jarak bolanya di sini titiknya -12,0, di sini 20,0. Maka jarak ini ke sini ya,
tinggal cari selisihnya saja. 20 dikurangi minus 12 atau sama dengan 20 plus 12 32 meter ya. Oke, itu jarak bola yang ditendang dari sini ke sini ya, jaraknya 32 meter. Nah ini masih rasional, ini permasalahan ini rasional. Kemudian yang B, tentukan ketinggian maksimal bola pada fungsi kuadrat tersebut. Nah, untuk mencari ketinggian yang maksimal ya berada di sini, berarti kita cari pertengahannya ini. Pertengahan ini namanya sumbu simetri ya. Untuk mencari ketinggian maksimal maka kalian harus cari sumbu simetrinya. Ada dua cara untuk mencari sumbu simetri. Kalian bisa menggunakan titik potong dengan sumbu X tadi ya. Cari rata-ratanya, kalau rata-rata kan jumlah bagi 2. Jadi X1 nya tadi 20, X2 nya minus 12 dibagi 2. Jadi 20 tambah minus 12 8 dibagi 24. Boleh kalian gunakan ini, atau kalian gunakan rumus sumbu simetri pada fungsi kuadrat min B per 2A. Min B, ini B ya, ini A itu koefisien X kuadrat, B nya itu koefisien X, C nya itu konstanta. Karena B nya itu 8, berarti kan minus 8 dibagi 2A, A nya minus 1, 2 kali minus 1, berarti minus 8 dibagi minus 2, 8 dibagi minus 2, minus 4, berarti minus dari minus 4 adalah 4 ya, kembalikan. Boleh kalian langsung coret minus-minus ini, boleh langsung dicoret, 38 bagi 2, 4. Nah, berarti dia akan maksimal ketika sumbu simetrinya atau X nya bernilai 4. Maka X itu kalian masukkan ke fungsi awal. Ingat, ke fungsi awal, jangan kalian masukkan ke sini ya. Nah, jangan. Jadi jangan kalian masukkan ke fungsi ini setelah kalian rubah untuk memudahkan saja. Ini untuk memudahkan mencari faktor ya. Tapi fungsi ini harus X sama dengan 4, masukkan ke fungsi awal. Fungsi awalnya itu seperti ini. Nah, kita masukkan minus 4 kuadrat ya, minus X nya diganti 4 kuadrat plus 8 kali 4 plus 240. Nah, ingat kesalahan yang sering terjadi, minus 4 kuadrat itu kebanyakan jawabnya 16 ya, minus 4 dikuadratkan. Nah, itu jawaban yang salah, karena di sini yang dikuadratkan itu hanya variabel X, sedangkan variabel X itu nilainya 4, berarti 4 kuadrat 16 ini masih dalam bentuk minus ya. Jadi ini tetap minus 16 ditambah 32 tambah 240, nanti ketemu 256 meter. Nah, lintasan bolanya seperti apa? Nah, untuk mencari lintasan bola, gambar lintasan bola, gambar aja di koordinat dan masukkan komponen-komponen yang sudah kalian cari tadi ya. Komponen yang sudah kalian cari tadi itu kan ini, pembuat 0 fungsi min 12 sama 20, kemudian sumbu simetri. Ketika X nya 4 ke titik baliknya, titik maksimalnya ya, titik puncaknya 256. Nah, ini kamu gambar semua aja. Nah, ini fungsinya ditulis. Oke, selesai. Jadi soal 11, nomor 11 seperti itu. Nah, soal nomor 12 berkaitan dengan transformasi. Transformasi ada 4, dan insya Allah nanti keempat-empatnya itu akan diujikan ya, diujikan. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Titik D dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya ditranslasi sebesar 4 dan min 6, bisa saja dilahirkan faktor skala 3. Berarti ini ada 3 kali transformasi. Yang pertama pencerminan, refleksi, kemudian ini translasi, pergeseran, kemudian yang terakhir dilatasi ya. Jadi ini ada tiga kali transformasi. Oke, kita lihat transformasi pertama, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka titik Y nya tetap, yang X nya berubah tanda. Kalau dia positif jadi negatif, maka 5, min 2 dia dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya minus 5, minus 2. Kemudian digeser, hasilnya ditranslasi sebesar 4 sampai min 6 ya, digeser berarti 4 ke kanan, 6 ke bawah, atau langsung aja kalian tambahkan saja ya, translasi itu tinggal ditambahkan aja. Min 5 ditambah 4 minus 1, minus 2 ditambah minus 6 minus 8.
Selanjutnya didilatasi itu diperbesar atau diperkecil karena faktor skalanya 3, maka cara mudahnya kamu kalikan saja semua dengan 3 ya. Dilatasi itu faktor pengali. Min 1 kali 3 minus 3 minus 8 kali 3 minus 24. Jadi koordinat hasil akhirnya adalah minus 3, minus 24. Oke, selanjutnya soal 13 masih transformasi. Di sini ada berapa kali transformasi ya? Kita cek. Ini yang pertama translasi, kemudian rotasi, selanjutnya didilatasi. Jadi tetap ada 3. Tapi ingat, ketika di USBK keempat-empatnya itu nanti akan digunakan. Berarti ada 4 transformasi. Jadi kalian pelajari itu. Sekarang kita saya akan coba jelaskan ini ya. Oke, sekarang koordinatnya kan min 2,5, ditranslasi digeser, berarti tinggal ditambahkan saja ya. Oh, ini gambarkan alur transformasi. Oke, kita lihat alurnya. Yang pertama titiknya min 2,5, kemudian digeser 4 sama min 1, maka tinggal digeser 4 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke bawah. Jadi 4 min 1 itu arahnya ini searah sumbu X ya, searah sumbu X, ini searah sumbu Y. Kalau positif searah sumbu X berarti ke kanan, kalau negatif berarti ke kiri. Kalau searah sumbu Y atas sama bawah, atas itu positif, bawah negatif. Jadi min 2,5 titiknya ini digeser oleh translasi 4, berarti 4 ke kanan, 1 ke bawah. Jadi titiknya 2,4. Nah, kemudian dirotasi ini berarti kan berada di kuadran 1. Dirotasi searah jarum jam. Ya, searah jarum jam berarti searah jarum jam ke sini. Maka dia berada di kuadran 4. Karena di kuadran 4 tinggal dibalik saja. Ini jadinya 2,4 jadi 4, minus 2. Seperti ini ya. Jadi ini siku-sikunya di sini, 90 derajatnya di sini. Ini ke sini sama ke sini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian dari sini diperbesar dengan faktor skala minus 3. Berarti kalau diperbesar maka ini diperbesar 3 kali di sini, 1, 2, 3 ya. Jadi tinggal kamu kalikan saja dengan minus 3, arahnya berlawanan. Kalau negatif, kalau dia positif arahnya searah ya, karena berlawanan. Kalau negatif maka dia berlawanan, arahnya ke sini. 4 kali minus 3 min 12, min 2 kali minus 3 6. Jadi bentuknya seperti ini alur transformasinya. Nah, tinggal kalian bayangan terakhir min 12,6 kamu terapkan di di transformasi seperti ini ya. Seperti ini. Mudah saja kan ya. Jadi ini harus kalian tulis ya, harus kalian tulis di lembar jawabannya. Jadi bayangan akhirnya min 12,6. Oke, saya ingatkan sebelum ke soal terakhir, pastikan ketika kalian kerjakan USBK ya, kalian siapkan kertas ya, kertas untuk mengerjakan itu. Jadi saran saya satu soal satu kertas ya, satu soal satu kertas. Kemudian kalian tulis jawaban itu biar kalian nanti siap untuk memfoto ya, foto tinggal dikirim atau dilampirkan itu ke kolom jawaban. Jadi saran saya seperti itu saja, karena itu nanti soal itu terlihat semua ya. Jadi kalian tinggal tulis saja di setiap kertas itu, kemudian kamu bisa memilih soal mana yang kira-kira mudah bagi kalian ya. Jadi itu saran saya. Oke, tidak terasa soal terakhir kita akan bahas, yaitu soal nomor 14. Sebuah roket ditembakkan ke atas, setelah T detik peluru mencapai ketinggian yang dirumus dengan 40 T min 5 T kuadrat dalam meter. Tentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Waktunya berapa dan tinggi maksimumnya berapa ya. Oke, berarti waktu maksimum itu berarti lama waktu mencapai titik maksimum berarti nilainya sama aja dengan sumbu simetrinya ya, sumbu simetri. Jadi apa-apa pokoknya kalau mau mencari maksimumnya maka
dia itu pasti berada pada sumbu simetri. Maka kalian tinggal cari sumbu simetrinya. Karena diketahui persamaan, bisa gunakan rumus sumbu simetri min B per 2A. B nya 40, 2A nya min 5. Jadi tinggal masukkan aja B nya 40, 2 kali min 5. Min sama min coret, 2 kali 5 10, 40 bagi 10 4 detik. Jadi dia akan maksimum ketika waktunya 4 detik. Nah, berapa ketinggiannya ketika 4 detik itu? Tinggal masukkan aja. Jadi ketika 4 detik, T-nya itu kan 4 ya. Tinggal dimasukkan 40 kali 4, 160 kurangi 5 kali 4 kuadrat. Nah, ini dikuadratkan dulu ya. 4 kuadrat 16 kali 5, 80. Jadi dia itu maksimum pada ketinggian 80 meter. Oke anak-anak, tuntas sudah pembahasan 14 soal untuk persiapan kalian menghadapi USBK ya. Saya doakan semoga kalian mendapatkan hasil yang optimal. Perjuangan kalian selama ini berbuah hasil yang bagus, dan semoga kalian sukses ke depannya. Mungkin itu saja usaha yang bisa Ustaz berikan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari setiap usaha yang Ustaz sudah berikan ke kalian. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.